Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam, Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sudi? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak Sudi, nanti kita akan melakukan proses coaching hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak? Ya, boleh, boleh. Ya, jadi nanti kita pada saat coaching antara coach dan coaching Ya, Bu. akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan bukti ya Pak. Ya, Jadi penilaiannya nanti Pak seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prinsip ya. yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya nanti Bapak? Akan saya sampaikan dengan jangan lupa ya, harus disesuaikan juga dengan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Atau mungkin Pak sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Pak. Ya, boleh, boleh. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang Bapak akan lakukan observasi? Ya, yang mungkin yang lebih spesifik sih Bu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya. Kemudian tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada untuk coaching yang lain. Ya baik Pak, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira Pak, indikator ketercapaian itu apa? Saya sih Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya Bu ya. Kemudian dengan mengetahui bagaimana cara-cara langkah seperti apa yang akan diambil seperti itu. Ya, baik Pak, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya Bu. Silahkan Bapak akan melaksanakan proses coachingnya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Ida, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik. Pak sendiri kabarnya bagaimana? Ya, alhamdulillah baik Bu ya. Saya dengar Bu Ida mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa itu Bu? Iya Pak, saya punya permasalahan sedikit yang mau diceritakan sama Bapak kalau ada waktu Pak. Ya, ya Bu, kita ini ada waktu kita 15 sampai 20 menit ya Bu Ida. Silakan Bu Ida mau menceritakan apa? Begini Pak, itu kan ada siswa saya, kalau dia belajar apa namanya itu bosan, Iya, ya iya. bosan. Kemudian saya amati rekan-rekan dulu, ternyata gaya belajar mereka selama ini monoton, artinya begitu saja. Kemudian banyak media-media pembelajaran yang bisa digunakan, misalnya lapangan, kan lapangan bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, guru-guru saya pikir tidak mengambil inisiatif untuk memanfaatkan itu. Kemudian pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru itu ya seperti begitu-begitu saja Pak yang selama ini mereka lakukan. Jadi Ibu berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dalam pembelajaran yang kurang bervariatif. Ya, betul Pak. Iya betul Pak. Jadi rekan-rekan guru itu kebanyakan kalau mengajar itu masih menggunakan metode ceramah. Jadi
apa namanya, siswanya itu Pak malas kalau ditanya ikut pembelajaran itu, mereka rata-rata malas ikut itu. Baik Bu, jadi kira-kira Ibu Ida dari percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu Ida mau mendapatkan apa dari podcast ini? Kalau bisa Pak, saya mau ada perubahan ya, Iya, iya. maksudnya perubahan baik itu di dalam proses pembelajarannya maupun di dalam pemanfaatan media yang ada di sekolah yang sudah disiapkan oleh sekolah gitu, Iya, Pak. iya. Oh, jadi Ibu Ida ya, ingin ada perubahan dari rekan sendiri untuk merubah cara mengajar Iya gitu. Pak, iya, iya. Ya. Nah, Bu Ida, perubahan seperti apa kira-kira yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Ida tersebut? Tentunya Pak, perubahan yang ingin saya dapatkan tentunya ke perubahan yang lebih baik Pak ya, Ya. seperti penggunaan metode pembelajaran, kemudian model bervariasi dalam pemanfaatan media pembelajaran, bukan hanya itu Pak yang ceramah. Ya, jadi berarti itu merupakan pembelajaran yang bervariatif ya, karena pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ujian itu levelnya level sampai level 10 ya, benar. Kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sekarang sudah berapa Bu? Level berapa? Mungkin levelnya ada di level 6 Pak. Ya, ya. Karena masih banyak ya, walaupun tidak keseluruhan Ya, gitu. ya. Kalau ada beberapa guru Pak yang sudah memanfaatkan, kemudian menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint, Ya, kemudian terus. aplikasi kuisis, yang tanpa itu sebagian besar sudah melakukan. Kemudian yang sebagian besar itu kan masih menggunakan ceramah. Nah, kalau bisa ini yang saya ubah Pak. Oh iya, iya. Terus baik Bu, kira-kira Ibu ingin menginginkan di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan itu sendiri? Kalau bisa contohnya di level 6 saya ingin mereka berada di mana, berada di pada level berapa gitu. Iya, iya, iya. Level 8 Pak. Kemudian walaupun misalnya perubahannya itu tidak signifikan, itu berarti perubahannya. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran ini seperti apa Bu? Mungkin Pak ya, yang pertama mungkin yang bisa saya lakukan adalah mendiskusikan dengan rekan-rekan guru, Ya. kemudian supaya mereka punya perubahan dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau memungkinkan saya akan melakukan pendampingan atau mentoring Pak untuk beberapa metode pembelajaran. Iya, betul ya. Jadi Ibu mau melakukan mentoring. Jadi selain mentoring, apa ada strategi lain yang bisa dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan sekolah? Kalau dalam skala besar Pak, itu bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop, Iya, ya. maksudnya supaya ada pengalaman tambahan bagi diri kita. Oh, baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, dan ada juga pelatihan sosial atau workshop. Kira-kira yang akan dilakukan untuk site ini yang nyaman untuk dilakukan, kemudian terus metode dan strategi yang dilakukan itu yang mana gitu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu Pak ya. Iya, iya, iya. Karena kalau mentoring itu kan sasarannya yang mau saja ada perubahan. Jadi Iya, iya. kalau pelatihan itu kan sasarannya karena itu standar sekolah. Jadi sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri. Ya. Saya maunya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia atau bersangkutan yang mau melakukannya Pak. Ada perubahan. Jadi baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu kita untuk melaksanakan mentoring tersebut? Di sekolah Pak kebetulan saya punya teman, teman saya ini memiliki kemampuan lebih di bidang IT. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan saya. Baik Bida, berarti nantinya Bida ini akan mengadakan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan guru yang mungkin lebih menguasai di bidang itu gitu. Iya Pak, betul. Jadi mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang tentunya Pak yang
seperti itu gitu. Nah sekarang mungkin kita sudah di penghujung Bunda ya. Jadi dari percakapan ini apa sih yang Ibu sudah dapatkan? Saya mendapatkan sedikit gambaran Pak ya, Ya, ya. bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap rekan sejawat, yaitu mungkin nanti yang saya ambil itu yang kita bicara mentoring. Wah, saya mungkin tidak sabar ini menunggu cerita dari Ibu Wida ini ya, yang sudah akan melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Bu percakapan kita. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa mengobrolkan lagi cerita apa yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Pak untuk kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan cerita saya dalam membantu saya untuk menemukan solusi. Ya, ya Bu ya, semoga kita bertemu lagi ya Bu ya. Di berikutnya kita bisa menemukan. Terima kasih banyak Pak. Oke Bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sudi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu Eva tadi berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak, Ya, ya, yang akan saya tanyakan kepada Pak Sudi. Pertanyaan yang pertama, ya Bu. Ya. apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Begini Bu, tadi selama coaching itu saya sudah melakukan dengan alur kita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali Bu potensi-potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Ya, baik Pak, jadi sekarang Pak Sudi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya juga ada beberapa catatan Pak Sudi. Tadi sudah saya berhasil menyampaikan dengan alur kita sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Sudi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Sudi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching, sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ Bapak juga adalah present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Pak, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Bapak sukses dan kedepannya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Oh, ada satu lagi Pak. Bapak itu kedepannya kompetensi apalagi sih yang ingin kembalikan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching. Jadi supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita ya Pak. Akhirnya sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.